Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Surya Darmawan dengan NPM 212050125 dari kelompok 1 Literasi Digital kelas C akan menjelaskan video tentang cyberbullying. Sedikit membahas materi tadi, cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan dunia maya, ialah bullying atau perundungan yang menggunakan teknologi digital, terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan untuk dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Kesopanan. Saya pribadi melihatnya bagaimana kita bisa menghargai batasan-batasan antar individu dan ini terlihat. Ketidakmampuan masyarakat untuk melihat adanya ruang pada media sosial kemudian menyebabkan masyarakat tidak dapat menghargai batasan-batasan norma yang ada pada media sosial. Jelasnya, beralih pada contoh kasus bulan April 2021 lalu. Satu kasus cyberbullying menggegerkan publik. Pasarnya, pasangan sesama jenis asal Thailand yang baru saja melangsungkan pernikahannya mendapat banyak kecaman dari masyarakat Indonesia. Terjadi di media sosial Facebook pada unggahan selebrasi pernikahan keduanya. Kecaman yang diterima pasangan tersebut beragam, dimulai dari hinaan, menggunakan kata-kata maaf kasar atau babi, hingga menghina terhadap agama masyarakat Thailand. Buntutnya, pasangan ini berniat untuk membawa perkaranya ke jalur hukum. Cyberbullying memang cenderung rentan terjadi kepada korban yang memiliki perbedaan atau pada saat korban tidak memenuhi standar yang dimiliki pelaku. Anak-anak merupakan usia paling rentan menjadi korban. Tetapi kasus cyberbullying juga rentan terjadi pada orang-orang yang beridentitas LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Sebab persoalan LGBT di Indonesia masih tabu hingga saat ini. Cyberbullying yang terjadi seringkali menelan korban, seperti pada salah satu idol asal Korea Selatan, Sulli asal grup FX, yang memutuskan mengakhiri hidupnya. Diketahui Sulli sebelumnya menderita panic disorder dan kondisinya diperparah dengan depresi yang ditimbulkan akibat menerima sejumlah cacian dari warganet. Dampak ditimbulkan akibat cyberbullying adalah alasan mengapa permasalahan cyberbullying bukan masalah yang sepele. Memang tidak ada luka yang langsung terlihat layaknya kekerasan atau perundungan biasa, tetapi sedikit banyaknya akan mempengaruhi kesehatan, khususnya kesehatan mental. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Duratunasya, kelas C, kelompok 1 Literasi Digital. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus cyberbullying terjadi pada putra Papua jadi korban cyberbullying. Rasisme di Indonesia makin liar. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo berhak memblokir media dan akun pelaku serangan suku, agama, ras, dan antar golongan SARA dan ujaran kebencian. Serangan kebencian SARA dialami Natilius Pigai, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, berkaitan kritik kepada pemerintah di media sosial. Ambrosius Nababan, pelaku serangan adalah Ketua Relawan Pro Jokowi Amin. Itu menimbulkan kemarahan netizen yang memaksa Ambrosius menghapus cuitannya. Namun persoalan tidak selesai dengan penghapusan karena di belakang Pigai terdapat jutaan orang Papua yang tersinggung. Bukan kali pertama Pigai mendapat serangan rasis di medsos. Sebelumnya putra Papua itu mengalami serangan seorang buzzer terkenal dan seorang tokoh nasional. Narasi yang diungkapkan di media sosial seharusnya tidak bersifat menghakimi satu dengan yang lain. Siapapun yang tampil di publik hendaknya memproduksi opini untuk kepentingan publik.
Pakar komunikasi politik M. Rusi Hombing mengatakan ada 3 fungsi berwacana di ruang publik. Pertama, to educate, yaitu mendidik masyarakat. Kedua, to inform, artinya memberikan informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Ketiga, to entertain, atau menyenangkan masyarakat, membuat orang tertawa, tersenyum, tenang, dan bahagia. Mengenai kasus serangan rasis yang dialami Pigai, jika ada pihak yang keberatan, bisa diselesaikan dengan musyawarah, tidak bisa ditempuh jalur hukum. Ketika bicara rasis, salah satu dari 2 jalan penyelesaian harus ditempuh sebab rasis itu relatif dan wacana itu semakin liar. Tidak boleh ada superioritas kelompok atau kelompok tertentu lebih superior dan memandang merendah kelompok lain. Jadi, pengguna media sosial harus berhati-hati mempublikasikan sesuatu di ruang publik. Ada berkomunikasi di ruang publik dengan tidak menggunakan diksi yang bikin orang tak nyaman. Kritik pemerintah atau orang boleh saja, tapi jangan bikin orang lain tak nyaman. Kritiklah pandangannya, kebijakannya, dan programnya sesuai etika. Jika ada kesalahan atau kritik yang disampaikan menimbulkan orang lain tersinggung, secepatnya minta maaf sebab lanjutannya tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.